Iya kan Jokowi datang. Kita datang cepet. Oke, gitu aja. Pak Prabowo, Bapak ini jenderal, Pak. Jangan kalah sama tukang mebel. Jenderal kita, Pak Narko. Pak Prabowo, kalau emang nggak sanggup, ngaku Pak. Nggak apa-apa, bilang aja. Wahai rakyat, saya presiden, saya juga takut sama koruptor. Biar rakyat Pak, kami udah gatel. Kalau emang hukum nggak bisa bikin hukum mati, kami yang matiin. Karena buat kami rakyat, ngelihat saudara-saudara kami yang jadi korban, kami rasanya sudah seperti mati Pak. Bagi kami rakyat Indonesia sekarang, hidup dan mati udah nggak ada arti. Zaman kami sekarang, gimana lagi nanti zaman anak-anak kita Pak, anak cucu kita Pak. Alam Indonesia yang pasti akan mengakibatkan bencana ke depannya. Jadi sebelum bencana terjadi, Pak Prabowo, Bapak ini jenderal Pak, jangan kalah sama tukang mebel. Bapak ini jenderal, pernah turun perang, dan rakyat Bapak siap untuk perang Pak. Kalau memang nggak sanggup, bilang nggak sanggup. Demi Allah, rakyat akan turun, bakal koruptor. Allahu Akbar. Ganyang koruptor. Ganyang koruptor. Terima kasih. Jenderal kita, Pak Narko. Pak Prabowo, kalau emang nggak Baik, kami akan bacakan deklarasi perlawanan Safe Academy, aktivis, peneliti, rakyat, lawan ketidakadilan hukum polisi dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Hukum tajam ke atas, tumpul ke bawah. Tajam ke kubu pengkritik Jokowi, tumpul ke kubu pro Jokowi. Itulah hukum yang hari ini dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Di saat rakyat bertanya tentang keaslian ijazah Jokowi, meneliti keaslian ijazah Jokowi, mempersoalkan ijazah Jokowi, aparat penegak hukum begitu cepat tanggap memprosesnya. Akan tetapi terhadap Sylvester Matutina yang sudah divonis berkekuatan hukum tetap, diabaikan begitu saja hingga lebih dari 6 tahun. Roy Suryo dan kawan-kawan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Padahal objek ijazah milik Jokowi tidak pernah ditunjukkan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, sobat-sobat semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita melihat sangat luar biasa sekali bagaimana rakyat Indonesia turun ke jalan, bahkan buruh tani dan segenap mahasiswa, mereka bersatu untuk menyuarakan mengadili Joko Widodo. Kasus ijazah Jokowi sudah berlarut-larut. Di luar dari ijazah Jokowi yang dibicarakan, juga pelanggaran-pelanggaran Jokowi yang begitu besar sehingga masyarakat muak dan mereka turun ke jalan untuk mendesak penegak hukum dalam melaksanakan tindakan tegas, mengadili dan memberikan konsekuensi dari setiap pelanggaran tersebut.
Sangat-sangat menggemparkan sekali teman-teman kalau kita melihat bahwasanya Jokowi ini mantan presiden ke-7 yang mencetak sesuatu sejarah terburuk, jadi catatan kelam bagi negara kita. Nah, sehingga dengan itu teman-teman, ada banyak rakyat yang meninggalkan jejak mereka di sini dan memberikan catatan terkhusus untuk Jokowi dan penegak hukum. Kiranya mereka dapat mempertimbangkan bagaimana tanggapan-tanggapan dan suara hati masyarakat ini. Tercatat di sini teman-teman, mereka menyampaikan pantas dan harus diadili Jokowi pengkhianat bangsa. Apa yang ditakutkan sama Jokowi? Tangkap saja dan adili. Sebetulnya pihak aparat hukum tidak berani sama Jokowi, serahkan kepada rakyat. Kenapa mereka menyampaikan hal itu? Kalau melihat dari instansi Kapolri, seharusnya mereka lah yang lebih gencar dan menjadi tombak utama dalam menyelesaikan semuanya ini. Namun yang kita lihat, seakan-akan mereka lebih pro terhadap Jokowi. Dan makanya kita melihat bahwasannya Listio Sigit ini Kapolri jadi kacungnya seorang Joko Widodo. Apa sih yang ditakutkan dari Joko Widodo? Jokowi hanyalah seorang masyarakat biasa saat ini. Mungkin memiliki jaringan tetapi tidak memiliki kekuasaan. Artinya kalau ada sikap tegas dari seorang Listio Sigit dan memberikan amanat terhadap anggotanya dalam menjalankan tugasnya untuk pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Joko Widodo ini, rakyat akan berpihak terhadap orang-orang seperti itu. Makanya juga Prabowo Subianto didesak oleh masyarakat Indonesia dan seluruh mahasiswa. Nah, ini artinya ketika rakyat sudah turun ke jalan, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ayo rakyat, bergeraklah bersama mahasiswa, menegakkan kebenaran, bersatu demi kebenaran dan keadilan. Seharusnya Prabowo Subianto berani tegas, tegak lurus. Insya Allah negara makmur, rakyat sejahtera, sikat habis termasuk termul-termul penjilat rendahan, geng Solo, buzzer-buzzer bayaran, penjilat rendahan, gak ada nilainya harga dirinya. Mereka berani mempermalukan diri, bahkan tidak melihat bagaimana kedudukan mereka. Demi cuan dan uang, mereka dapat disogok dan diberikan suap tersebut. Nah, orang-orang seperti ini apakah layak dijadikan seorang figur di negeri ini? Apakah layak dijadikan seorang idola? Sangat mustahil rasanya ketika kita dapat bersejajar dengan mereka, karena mereka lebih fokus kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan rakyat Indonesia. Pada umumnya, kalau kita melihat teman-teman, mereka itu bekerja sebenarnya untuk rakyat Indonesia sebagai pejabat negara, bukan untuk menikmati AC di dalam ruangan tersebut, bukan juga untuk menikmati hasil dari apa yang mereka kerjakan, tetapi mereka mengerjakan itu demi kepentingan rakyat Indonesia. Contohnya ketika Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mereka memiliki dapil masing-masing. Artinya dapil tersebut mereka harus memberikan sebuah pelayanan yang terbaik. Segala aspirasi, masalah, dan dinamika, mereka harus membawakan hal tersebut di Senayan. Nah, alhamdulillah masyarakat Indonesia sedang buka kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Didengarkanlah hal ini. Luar biasa lawan revolusi. Jika rakyat sudah turun ke jalan, mungkin kalau dinilai 50% seharusnya kesalahan tersebut, tetapi kalau rakyat yang mengadili, maka bisa berkali-kali lipat hukuman tersebut, artinya berlapis-lapis pasalnya. Maju terus para peserta demo, semoga sehat selalu dan tangkap adili Jokowi, penjarakan hukum seberat-beratnya. Alhamdulillah masih ada kebenaran yang muncul, semoga sehat selalu saudaraku. Maju terus, pantang mundur, tetap suarakan hati nurani rakyat. Sudah saatnya revolusi dan merdeka. Kami sudah muak dan keadilan harus ditegakkan. Karena seluruh perangkat negara sudah tidak berfungsi lagi, mari kita sama-sama bergerak, bertindak gunakan hukum jalan untuk menangkap dan mengadili para pengkhianat negara. Siapa saja pengkhianatnya. Kalau kita melihat saat ini, setiap orang yang diperiksa dan masuk dalam persidangan, nama Jokowi selalu disebut di sana. Artinya Jokowi ini memang terlihat diam-diam tapi mematikan. Cara-cara permainan seperti Jokowi ini sulit untuk ditebak. Bagi Joko Widodo, kadang lawan bisa jadi teman, teman pun bisa jadi lawan. Maju terus saudaraku, pantang mundur, tegakkan keadilan dan kebenaran. Sikat terus para termul dan junjungnya, hingga hukum itu ditegakkan seadil-adilnya. Yang pantas Pak Menteri dan Gus Nur, dia sudah merasakan kekejaman Pak Jokowi. Kasihan Egy Sujana, sudah reot di hati, ingatkanlah pulang ke kuburan. Teman-teman, kalau kita melihat di saat ini, kita rakyat harus bisa basmi koruptor.
Nah, kalau presiden tak mampu lebih baik mundur, itu yang lebih tepat dan yang lebih efisien untuk menjalankan setiap tugasnya. Rakyat bersatu adili oknum-oknum pejabat, termasuk oknum kejaksaan yang terus membela kejahatannya para pejabat dan koruptor. Berjuang terus sampai ijazahnya dibuktikan. Bagus terus, gaungkan kebenaran. Rakyat harus bersatu untuk kebenaran kasus ijazah Joko Widodo. Nah teman-teman, kalau kita melihat tanggapan-tanggapan masyarakat ini memang benar-benar tamparan keras bagi penegak hukum, terlebih-lebih kepada oknum tertentu yang melanggar aturan-aturan yang berlaku di negara kita. Aturan itu dibuat untuk mentertibkan setiap orang-orang dan oknum tertentu yang terlibat dalam pemerintahan. Setuju segala orang koruptor di bumi Indonesia harus dibumi hanguskan, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa. Yang pro sama Jokowi, Luhut berarti PKI, siap rakyat bergabung dengan mahasiswa dan pelajar untuk menepalkan orang-orang seperti itu. Ayo teruskan demo, tegakkan tata negara ini, bukan di sektor kepebohong. Nah, ini tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat untuk menegakkan keadilan karena rasa cinta mereka terhadap negara ini sangat besar. Mantap adik-adik mahasiswa bergerak dan membela Republik waspada. Ya, komunis ada di belakang para koruptor. Kami mohon bapak-bapak TNI ikut serta mengamankan kasus yang trending di kalangan tengah masyarakat yang sedang bergejolak untuk membela kebenaran dan keadilan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, amin ya robbal alamin. Kita harus usut tuntas kasus ijazah palsu Pak Joko Widodo. Teman-teman, mereka mencatat di sini lebih lagi, sangat luar biasa sekali teman-teman. Ribut karena rakyat nggak dapat kemakmuran dan koruptor pejabat sampai 230 triliun harus dibasmi Pak. Suara-suara ini terdengar terlihat santai dan simpel, tetapi maknanya sangat mendalam. Makanya penegak hukum harus dapat menjalankan semuanya dengan baik tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Teman-teman, sobat-sobat semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, salam NKRI harga mati.